Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi kemudahan yang diberikan Allah bagi seorang musafir dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat adalah perintah wajib dari Allah bagi setiap orang muslim. Terkadang kita harus pergi atau keluar dari kota tempat kita tinggal, atau yang dikenal dengan istilah musafir. Apabila kita pergi keluar kota karena dipindahkan kerja oleh perusahaan tempat kita bekerja, atau kita silaturahmi tempat saudara-saudara kita di luar kota yang jaraknya lebih dari 90 km, maka kita boleh mengerjakan sholat 5 waktu dengan cara mengqashar dan menjamak. Sholat yang boleh dijamak hanya zuhur, asar, maghrib, dan isya saja, sedangkan subuh tidak boleh. Dan sholat yang boleh diqashar itu hanya 3, zuhur, asar, dan isya saja, sedangkan maghrib dengan subuh tidak boleh. Dengan syarat bepergian kita itu tidak untuk berbuat maksiat. Jadi syarat untuk bisa melaksanakan sholat jamak atau qashar 2, yaitu jarak bepergian kita itu harus lebih dari 90 km, dan yang kedua, kita bepergian itu tidak untuk berbuat maksiat. Sekarang kita masuk pada sholat jamak, artinya menggabungkan kedua sholat seperti sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sholat jamak itu ada 2 cara. Yang pertama, jamak takdim, artinya kita mulai dengan yang punya waktu. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar. Jadi kita kerjakan dulu sholat zuhur, baru sholat asar. Sekarang kita masuk pada syarat jamak takdim. Jamak takdim ada 4. Yang pertama, dimulai dengan yang punya waktu. Contohnya kita sholat zuhur dulu, baru kemudian kita sholat asar. Syarat yang kedua, niat menjamak pada saat kita mengerjakan sholat yang pertama. Contohnya, aku kerjakan sholat asarku di waktu zuhur. Dan syarat yang ketiga, berturut-turut antara mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Jangan diselangi dengan yang lain yang tidak berhubungan dengan sholat, tetapi boleh kita berzikir dan berdoa, asal jangan terlalu panjang. Kemudian syarat yang keempat, berkekalan safir kita hingga takbiratul ihram pada mengerjakan sholat yang kedua. Itulah 4 syarat jamak takdim. Pertama, meniatkan menjamak pada masuk waktu yang pertama. Contohnya, aku kerjakan sholat zuhurku di waktu asar. Dan syarat yang kedua, berkekalan safirnya hingga selesai kedua sholatnya. Kesimpulan, jikalau kita mengerjakan sholat asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Jadi syaratnya pada saat kita sholat zuhur, maka kita harus meniatkan, aku kerjakan sholat asarku di waktu zuhur. Setelah kita selesai mengerjakan sholat zuhur, maka kita langsung mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Jangan dipisahkan kedua sholat dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan sholat, tetapi kita boleh berzikir atau mendoa, asal jangan terlalu panjang. Apabila kita mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Caranya, pada saat masuk waktu zuhur, maka kita niatkan, aku kerjakan sholat zuhurku di waktu asar. Jadi begitu masuk waktu asar, kita kerjakan sholat asar dulu boleh, atau kita kerjakan sholat zuhur dulu boleh, asal kita masih dalam status sebagai musafir. Sebelumnya mohon berikan dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya,
agar Anda selalu dapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada mengqashar sholat zuhur, asar, dan isya. Tidak boleh mengqashar pada sholat maghrib dan subuh. Syarat mengqashar pertama, jangan bepergian kita itu untuk berbuat maksiat. Kedua, safir kita itu panjangnya harus lebih dari 90 km. Ketiga, niat di dalam takbiratul ihram. Contohnya saja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat. Keempat, jangan mengikut sembahyang orang yang sempurna. Maksudnya orang yang mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Kelima, diniatkan safirnya pada tempat yang sudah ditentukan. Keenam, berkekalan safirnya pada sekalian sembahyang. Ketujuh, mengetahui akan boleh mengqashar sembahyang pada saat musafir. Catatan, jika bepergian kita itu kurang dari 3 marhalah, maka kita mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat lebih afdol. Akan tetapi jika bepergian kita itu lebih dari 3 marhalah, maka mengerjakan sholat zuhur dengan qashron itu lebih afdol. Itulah cara apabila kita ingin mengerjakan sholat dengan cara jamak dan qashron. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.